Bisa. White kan 0,5. Kalau mikro tuh baru bisa tuh pakai kalau kayak gini tak deket kayak gini. Jadi muncul kayak gitu di bawah. Nih, itu nggak nampak sensor ya? Enggak, emang kamera sendiri ini. Nih, Oke. pemburu. Mungkin kelihatan semua kan ini? Oh, ini nggak nyala ya? Kelihatan bang, kelihatan. Halo. Kelihatan. Oke, mungkin sebelumnya memperkenalkan diri lagi. Nama Abang Lukman Hanif, PJ kalian selama 1 semester ini. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih sudah mulai hadir. Oke, mungkin kita langsung aja untuk praktikum kali ini itu penentuan konsentrasi larutan. Mungkin kita beralih ke istilahnya. Larutan itu adalah campuran zat terlarut dengan pelarut yang bersifat homogen, mengandung satu atau lebih zat terlarut dan zat pelarut. Jadi ketika terdapat endapan atau terdapat endapan pada suatu larutan, itu kita tidak bisa menghitung konsentrasi larutannya karena dia tidak homogen atau bukan larutan. Kemudian zat terlarut itu adalah komponen yang jumlahnya sedikit, dan zat pelarut komponen yang jumlahnya banyak. Konsentrasi adalah jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Atau mungkin versi gampangnya, ketika kita membuat air gula, gula itu adalah terlarutnya, air itu ada pelarut, dan konsentrasi itu adalah jumlah gula yang kita masukkannya itu ke dalam airnya. Jenis-jenis larutannya berdasarkan kemampuan melarutkan zat pelarut. Itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh itu mengandung jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut pada suhu tertentu. Atau yang bisa dibilang seperti larutan jenuh itu kayak gini, ketika kita membuat larutan gula, itu air itu udah sampai batas maksimal dalam melarutkan gula tersebut. Jadi ketika kita menambahkan gula lagi ke dalam larutan gula yang kita buat itu, maka maka gulanya itu tidak akan terlarut lagi, akan menjadi endapan. Kemudian ada larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh itu yang mengandung zat terlarut lebih sedikit daripada yang sebenarnya dapat dilarutkan oleh pelarut pada suhu tertentu. Ini bisa kita sederhanakan dengan jadi ketika kita buat larutan gula atau larutan garam, ketika kita buat larutannya itu dan kita masukkan kembali gulanya atau garamnya ke dalam larutan gula atau garam yang sudah kita buat, itu masih dapat larut lagi karena dia belum mencapai batas maksimal air dalam melarutkan zat terlarut tersebut. Kemudian larutan lewat jenuh, yaitu ketika zat terlarutnya lebih banyak daripada zat pelarut. Kayak contohnya itu madu. Madu itu ketika kita biarkan maka dia akan mengeras. Nah, itu yang bisa disebut larutan lewat jenuh. Gitu. Selanjutnya adalah larutan elektrolit. Adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Itu ya ketika ini contohnya adalah air garam. Ketika garam dicampurkan dengan air, maka dia akan melarutkan dan melarutkan secara larut dan membentuk ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Intinya itu, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, dan non-elektrolit adalah yang tidak mengantarkan arus listrik. Contohnya gula, karena dia tidak terionisasi. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bang, izin bertanya bang, yang lewat jenuh tadi kayak mana tuh sederhana? Jadi ngendap kayak gitu madunya gitu. Izin bertanya. Iya, yang lewat jenuh itu dia bisa dibilang ketika kita biarkan dia akan mengkristal. Kan dia terlalu lengket tuh, ya kan? Ya, ya. Nah,
ya kan? Karena dia terlalu lengket, Hmm. maka kalau kita biarkan dia mengkristal gitu. Nah, itu namanya Oh, larutan lewat jenuh. itu kenapa madu itu kalau udah lama kita biarkan gitu ada kayak endapan di bawahnya gitu Bang ya? Iya, betul betul. Oke Bang, terima kasih. Oke. Ke yang lainnya ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, mungkin lanjut ya. Nah, ini mungkin sama kayak tadi, larutan pekat dan larutan encer. Ini berdasarkan banyak sedikitnya zat larut. Mungkin yang perlu diperhatikan mungkin yang nama-namanya ya. Solut itu zat terlarut, solvent itu zat pelarut, dan solution itu campurannya atau larutannya. Nah, kita ke rumus-rumusnya. Ini adalah satuan fisika atau rumus-rumus dari larutan, suatu larutan itu. Contoh kayak persen berat atau ketika dia ini enaknya langsung rumus nggak sih? Langsung contoh soal ya. Mungkin bisa dibaca-baca dulu. Itu kalau misalkan dia persen berat itu berat per berat dikali 100 atau gram per gram. Pokoknya harus dalam bentuk gram. Kalau persen volume itu volume per volume atau mili per mili. Kemudian kali 100 karena dia persen. Dan ini persen berat volume yaitu berarti berat dibagi volume karena berat volume kan kali 100. Selanjutnya ini ppm part per million 1 miligram dibagi 1 liter, part per billion 1 miogram dibagi dengan 1 liter. Untuk molar itu mol zat terlarut per liter, mol zat terlarut per kilogram pelarut. Kemudian fraksi mol zat terlarut per mol zat terlarut plus mol pelarut. Ini untuk rumus pentingnya. Molaritas. Ini mah pernah dipelajarin pas SMA nggak sih? Kayak molaritas dan molalitas itu apa? Dan rumus pengenceran larutan. Rumus pengenceran larutan adalah prosedur pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Atau lebih bahasa gampangnya itu, ketika kita mendapatkan sebuah larutan dan kita pengen mengencerkannya dengan lebih encer, nah itu kita harus menemukan volume sama zat, kita harus menentukan zat pelarut dan terlarutnya. Contoh kayak misalkan uh, kita udah punya 80 misalkan 100 mili larutan yang berisi 20 gram gula. Kita pengen larutin nih dengan larutan yang berjumlahnya 200 mili. Nah, kira-kira itu nanti masanya itu jadi berapa gitu. Masa gulanya itu jadi berapa. Dan ini pakai rumusnya ini. Oke, mungkin ini contoh-contoh buat prosedurnya mungkin ada di modul. Ada yang pengen ditanyakan sebelum kita ke contoh soal? Izin bertanya Bang, rumusnya tadi Bang, agak mantap juga nengok rumusnya nih Bang. Oh, mantap lah memang ini. Ini mending udah kalian record kan. Nanti kalian kalau misalkan pengen ada yang di ini dilihat-lihat lagi aja. Nanti abang ini aja. Apa mau ada contoh soal? Paling nanti abang Bang, cari-cari dulu. Hah? mohon maaf kali ini, boleh dibagi nggak PPT-nya nanti Bang? Masih bingung juga nih sebenarnya. Boleh nggak Bang? PPT-nya. Masih bingung nih, nengoknya pun masih bingung nih rumus-rumus nih Bang. Terus terang Sebenarnya aja kalau Bang, mohon rumus yang maaf. ya aman. Gini aja. Abang nggak bisa janji buat ngasih PPT, mending kalian SS aja nih. Kan cuma rumus ini kan. Kalau rumus yang atas ini kan ada di modul nih. Kalau kalian buka Hmm, modul, hmm, ini ada di hmm. modul. Nah, rumus ini aja kalian SS. Oke Bang, siap Bang, siap-siap. Oke, thank you Bang. Oke. Bentar dulu, kita langsung ke contoh soal aja dulu ya.
Bentar. Oke, kita mulai dari ini mungkin abang pakai coret-coretan pen, jadi mungkin nggak terlalu. Kalau misalkan memang tulisannya nggak terlalu jelas, tolong dikoreksi. Kita mulai dari persen berat, rumus persen berat. Ini yang mungkin bakal ditanya nanti atau bakal kita praktikum nih ini. Terus yang persen berat volume, sama yang ini. Cuman ini mungkin akan sedikit yang molaritas ini bakal nyinggung-nyinggung dikit lah. Buat nentuin molnya. Molaritas sama molaritasnya. Oke. Kita lanjut ke persen berat. Sebagai contoh, misalkan abang punya, gula. Gula itu abang sebagai X. Ini untuk persen berat ya. Berat. Abang punya gula. Gula itu sebanyak 4 gram. Dan abang punya air itu sebanyak 16 gram. Hitung persenannya. Hitung persentase beratnya. Dengan kan rumusnya ini, gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali 100. Gram terlarutnya itu adalah gula 4 gram. 25%, Pak. Kalian Yes, itu pinter dan gacor ya. Jadi mungkin buat yang belum tahu aja, sebenarnya gampang sih ini sebenarnya kan. Gula plus air karena di larutan digabung jadi 20 dikali 100. Dah, tinggal coret 25%. Sebenarnya jawabannya 20%. Jadi yang di bawahnya tuh ini ya, Bang. Rabu. Total dari semuanya, bukan Kita doang lagi yang pelarutnya aja. Iya, Oh, kalian B ya? Iya. Gabung kali ini. Ah, kan? Gabung. Ah, kan? Tadi pas tiba-tiba. Iya kan? paham, Pak. Tiba-tiba di minta
Jadi karena dia sama-sama gram, jadi digabung. Maka yang buat yang volumenya juga seperti itu. Jadi misalkan gulanya ini harus dalam bentuk mili ya. 4 mili, airnya misalkan 16 mili, 4 per berapa berarti? 20 dikali 100. Hasilnya 20%. Itu. Ini bentuknya alkohol ya, salah. Misalkan kan ini gula dalam bentuk gram kan, ini berarti alkohol. 4 mili, airnya 16 mili, maka 20%. Paham? Ada yang belum paham? Halo, halo. Bang, izin tanya, 20-nya itu alkohol tambah air, Bang ya? Ya, betul. Oke. Karena jadi intinya gini aja, kalau misalkan dia eh, beratnya sama atau satuannya sama, gram sama gram, mili sama mili, dia ditambah. Hmm. Kalau misalkan gram sama mili, berarti Hmm. nggak ditambah gitu. Gram sama mili nggak ditambah. Mili sama mili yang Ya, ditambah ya. oh iya, betul. Oke, Bang. Thank you. Udah pinter-pinter nih. Aman lah berarti. Amankan lah, Bang. Hancur juga nih. Yang melalui tes ini. Ntar ya. Bang, izin bang, nggak ada suara ya bang? Oke, maaf. Abang lupa. Oke, misalkan ini NaOH. NaOH kita punya 4 gram. Dengan MR-nya itu, kan MR-nya itu biasanya udah dikasih tahu. Misalkan per satuannya dikasih tahu. Nanti kita tinggal nyari MR-nya aja. Tinggal ditambah-tambah aja. Ini abang udah ngasih tahu MR-nya misalkan 40. Volumenya itu akan dilarutkan dalam air yang bervolume 250 mili. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana? Yang atas apa yang bawah? Untuk molaritas.
Halo? Bawah enggak kan bang? Ada apa itu ML-nya tuh? Yang bawah bang, yang bawah. Yang bawah ya berarti kan. Kalau itu mah, itu Oke. jadi kayak lebih ganteng. Berarti Sumber kan 4 itu sih. per Itu langsung kayak protokol 40 lebih koril. dikali Lebih dapat lebih 100 1000 per 250. Kalian beli parfum merasa tobacco anjing. Ini Udah tinggal dimasuk-masukin aja, ntar dihitung hasilnya. Ini kan berarti 1 per 10. Iya. EDT dia. Ini berarti 4. Ini kan berarti 4. 4 dikali 1 per 10 berapa? 4 per 10. Atau 0,4 mol. Mol per liter. Ada yang pengen ditanyain? Kalau 2 kayak mana bang? Misal 4, 2 per 10 kayak itu. Ini kayak mana kan tuh bang? 2 per 10 gimana maksudnya tuh? Ini aku terus terang aja bang, aku nggak paham kali kalau bagi-bagi pecahan ini. Kan itu 4 per 10. Kan Iya. satu tadi itu kan. Kalau misalnya satu itu Ya. diganti 2, kayak mana tuh? Misalkan kita punyanya 2 gram gitu berarti kan? Iya bang, izin bang. Nah, oke, nggak apa-apa, nggak apa. iPhone 17 iPhone 17 yang biasa. Iya. Tapi itu pilihan prinsip. Lebih 1 juta. Bang Lukman. Bang Lukman nggak rokok. Bang Lukman rokoknya waktu itu. Oke. Oh enggak, berarti kita punyanya Ini lu pakai kacamata Fahro biar kita ngerti. berapa ya berarti kalau 2? 8 ya? Gua nggak tahu. Katanya aslos. Sama kita Jadi. kita kenapa mentality? Bagaimana? Ini abang lagi diganggu sama kawan abang nih, sabar ya. Ya, aman-aman. Enggak ganggu. Aduh, anjing gue ditakar tuh mainnya cewek ini meja. Berarti kan kalau misalkan gini kan berarti 2 per 10, Ya bang. ya kan? Ya bang. Sebenarnya bisa uraikan menjadi 1 per 5 dong. Oh, tetap disederhanakan itu bang ya? Ya, kalau itu tergantung preferensi masing-masing. Cuman kalau abang lebih prefer yang 2 per 10 karena lebih enak hitungnya. Tinggal dicoret-coret aja. Ini tinggal nanti misalkan ini biarin aja lah ya berarti. Oke, ya. Kali 1000 per 25. 250. Nah, jadi tinggal coret-coret. 2 dikali, terus ini kan 250 dibagi, atau nggak usah dicoret deh, nggak apa-apa. Tinggal 1000 dibagi 250 sama dengan 4. 4 dikali 8, 4 kali 8, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 per 10. Jadi 0,8. Oke bang, thank you bang. Jelas. Insya Allah. Oke, yang lain aman? Aman bang. Aman bang, aman. Oke, ada. Aman, Allah Akbar. Dah, nanti yang molalitas tinggal dia yang dibutuhin tinggal massa pelarut atau gramnya. Jadi untuk konsep perhitungannya itu masih sama, tinggal dibedain molaritas dengan molalitas. Itu kalau molaritas itu yang dibutuhin adalah mili, kalau molalitas itu yang dibutuhin adalah gram. Udah gitu aja. Oke, sekarang rumus pengenceran larutan. Kan si kiamat juga ada itu rokok-rokok nggak jelas tuh kiamat itu nggak ada yang harap itu kan makanya juara kan nggak aneh ya. Contoh soalnya apa sih ini yang di prosedur? Makanya kayak kenapa nggak ada makanya pusing.
Udah lah mau isi bensin lah. Nggak jadi pabrik sampai luar. Kayaknya gara-gara orang. Oke, misalkan Ternyata mau ngomong gitu bukan di 12. Oke, misalkan Artinya komersial abang punya jam 10 sampai jam 12. Iya. larutan NaCl Nanti mereka jam 19.30 itu sebanyak ini contoh berapa? setengah 10 baru buka lagi. Oke. Ujinya aja lebih. Karena ini kayak mana tidur paling. 0,2 m Bang boleh per molar menjadi Bang boleh nggak, Bang? 0,6 m di dalam Boleh nggak, Bang? ke dalam suatu larutan 100 Gue bener. Apa perbedaan? mili. Apa sih itu namanya OM ya? Iya. Nah, IM ya. kalau kita aplikasikan dengan rumus, kan ini berarti V1. Karena ini adalah yang awal. Aduh, NaCl. Ini adalah yang awal. Mending beli IM atau Ini berarti V2 IM dan ini adalah M2. Karena ini jadi dia larutan akhir kan. Jumlah mili larutan akhir dan ini adalah mol yang akan yang mol yang akhir atau yang pengen kita larutkan. 400. Ya. Apa namanya? Mundrop. Berarti Lucu gitu ya bentuknya kayak apa? Kaligrafi 0,2 dikali ini anggap saja M1 itu X dikali 0,2 dikali X sama dengan V2-nya itu ada 0,6 dikali 100. Kalau nyari bahasa ada yang mana? Ini tinggal pindah ruas aja berarti. Gua karena gua nggak peduli sama tren yang lain, itu bahasa itu belajar gitu. X sama dengan 0,6 per 0,2 dikali 100. Nah, ada yang gacor bahasanya dengan baju. Berarti sama dengan 3 kali 100. Iya. Sama dengan 300. Ya udah banyak update kan. Ada mending beli PWS atau mending Dah. diam. Buat apa? Ini hasilnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau gua udah ada. Ini ada. Bang, boleh contoh soal satu lagi yang ini, Bang. Agak bingung. Agak bingung. Hands-free kan. Kalau pengen kalian buat game. Iya, beli yang. Oke, ini kan mungkin yang langsung naik ya. Mungkin yang soal menurun. Misalkan abang punya larutannya Pengen dengerin lagu secara detail. 0,8 molar. Pengen yang Abang pengen ubah menjadi 0,2 molar. Ya kan? Ke dalam suatu larutan PWS tuh kayak yang bagusnya bisa kayak sebesar 4 juta anjing, 4 juta. ini Sony gitu ininya tuh udah Misalkan let's say 400 mili. Temen gue beli apa ya? Temen gue belinya Kan berarti ini adalah V1 karena ini adalah molar awal. Molar awal. Ini adalah V2 karena kita ingin menjadi karena ini adalah molar yang akhir yang kita inginkan dan ini adalah larutan terakhir karena kita melarutkannya ke dalam suatu larutan 400 mili. Gitu. Ini adalah berarti ini berarti M1. Itu yang gue lagi mikir, mending beli apa? Ini adalah M2. Ini adalah audio. V1, V2. Kalau kita ubah ke rumus itu adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, M1-nya adalah 0,8. V1-nya adalah yang kita tanyakan. M2-nya adalah 0,2. Dan V2-nya adalah 400.
Kalau udah begini kan tinggal dipindah ruas saja berarti. Tinggal X sama dengan 0,2 per 0,8 dikali 400. Udah gua kirimin. Karena ini tinggal kita coret aja kan berarti. Jadi sama dengan Link Google Docs. 1 per 4 Ya, bahan tutor. dikali 400. Berarti V1 yang kita inginkan adalah 100. Isi. Seperti itu. Gue juga gak tahu sistem tutor gimana sekarang. Tanya anak kelas lu LO-nya apa aja. Berarti ada yang ingin ditanyakan? Udah ada bahannya nih, udah kedua kan. Atau masih ada yang belum paham? Tapi overall harus lebih belajar nggak? Tunggu. Belajar. Nggak, maksud gue kayak, kan kalau dulu kita nggak belajar Halo? gimana banget ya. Udah paham, Bang? Udah paham? Oke, mungkin ini aja sih yang menurut abang penting ya. Bang, bisa Sebenarnya lihat gampang. Gimana? bisa lihat PPT-nya dari awal nggak? Dari awal. Ini kalian mau ini apa nge-SS satu persatu? Ini teman kalian udah ada yang ngerekam soalnya. Mau lihat yang solut-solut tadi, Bang. Oh, Solut. Datanya lebih ngurus dari sekarang sih. Kan yang kemarin itu trik gitu loh. Sekarang ini normalnya gini, tapi kita udah terbiasa dengan yang dipermudah. Tahu nggak, ini belum tahu apa-apa masa jadi suruh yang lebih gitu sih. Ini pekat. Pekat berarti dia lebih banyak larutan, lebih banyak solut dibanding solvent. Kalau encer berarti dia lebih banyak solvent dibanding solut. Nyari apa aja yang udah. Yes. Nama. Izin bos lalu nggak? Sudah? Udah, Bang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kita akhiri saja? Atau abang perlu ngejelasin yang bagian molar, fraksi mol? Ini sebenarnya gampang sih. Kalau dilihat dari rumusnya ya. Tuh. Karena pasti udah dikasih molnya. Dan ketika ingin kalian pengen nyari, dengan rumus ini aja. Yang cari mol, molal atau mol, itu pasti rumusnya G per MR. Lu ada strukturisasinya? Sama kan kayak biasa kan? Ya udah bisa dipakai. Ya itu udah gue bikin. Ini misalkan molar. Lu ini apa konsepnya? Ada yang pengen ditanyain lagi atau cukup? Konsep lu apa? Oh ISK kan? ISK atas. Ini bagi dong ini kan? Apa? Halo? Skenario ini. Skenario. Oh, Amerika. Boleh tanya-tanya, Bang. Abang tanya-tanya kami gitu. Tanya-tanya. Iya, Bang. Oke, Tanya-tanya kalau kami, gitu Bang. Tanya-tanya. Sama tahun ini. Nggak beda. Kalian pengen post pretest ini biasanya. Minta tanya-tanya. Bentar ya. Oke, Bang. Oh, gue pielonefritis. Gue pielonefritis loh. Konsep gue pielonefritis. Langsung anjing. Langsung Ya pielonefritis. diabetes tuh yang nantinya. Langsung di ngomongnya. Tapi nggak pakai kan sama lu pada kan. Sekarang harus umum dulu ya. Kalau dulu kan kita langsung skenario lu
kelompok lu apa konsepnya? Kalau konsepnya beda ya nggak pakai punya gue. Ya lihat lah. Nih, dalam suatu larutan, komponen yang lebih banyak itu zat apa? Pelarut apa terlarut? Apa bang? Dalam suatu larutan, komponen yang lebih banyak itu pelarut apa terlarut? Ayo, bingung. Izin bang, pelarut Pelarut. bang. Pelarut bang, pelarut. Iya, betul. Terus rumus pengenceran larutan tadi apa? Izin bang, M1 terus titik V1 sama dengan M2 titik V2. Iya, betul. Titik itu sebenarnya kali ya. Oh iya bang, izin Itu bang, kalau misal izin. kayak mana? Oke, selanjutnya Pose vertebral kanan tuh ginjal ya. Pose vertebral kanan tuh ginjal. Pose vertebral kanan ya. Nanti ginjal kanan ya. Kan maksudnya. Maksudnya nyeri ke koso vertebral Oh iya. kanan. Katanya maksudnya kanan tuh ginjal serabal. Enggak, bukan seraba lah. satuan fisika yang menyatakan konsentrasi adalah mol, benar apa salah? Maksudnya masuk seri doang. Nggak ada teraba ya. Baca ada infeksi. Terus bentar gue balik tuh. Halo? Oh izin bang, izin Satuan bang. fisika, Mau bang, ya, mau bang. satuan fisika untuk menggambarkan konsentrasi larutan. Itu mol. Benar Benar apa bang, salah? Benar, benar. bang. Salah. Jadi bang, Yang benar tuh persenan berat, persenan volume, ppm, part per million, part per billion. yuk. Yang kimia baru mol. Oh baik bang, mohon maaf bang. Ya. Oke, sisanya tinggal kalian baca-baca alat sama bahannya. Udah, Bang. mungkin itu aja sih. Oke bang, Oh. oke. Oke baik bang, terima kasih bang. Terima kasih bang. Udah, ada yang ingin tanyakan lagi apa cukup? Oh iya bang, itu sebenarnya yang pas post test tuh kertasnya dibagi lagi nggak bang? Tergantung sih, tergantung yang ngoreksi mau dibagi apa enggak. Cuman kalau abang sih pasti abang bagi. Oh soalnya kelas kemarin kelas lain tuh dibagi tapi kelas kami nggak bang. Nah, itu kalian minta aja. Biasanya Oh mereka udah lupa pas ngoreksi nggak dibagi. Atau udah sibuk sama yang lain. oke bang. Ada yang tanyain lagi? Soalnya besok abang mungkin pas kalian praktikum nggak bisa mendampingi ya. Atau nggak bisa ikut. Soalnya lagi kok. Pak cukup? Kalau cukup kita sudahi saja. Ini bang, tolong boleh ini nggak bang kirimin apa namanya ketentuan work plan itu bang? Iya bang. Kan udah abang kirim waktu itu. Abang kirim SSN-nya kan? Nggak sih kalau nggak salah. Coba kalian cek lagi. Itu kayaknya laprak itu bang kayaknya bang. Laprak ya, bukan WP ya? Itu prosedur kerjanya kemarin nggak salah bang, ada SS kayak gitu bang. Izin bang. Berarti lapraknya belum ya? WP-nya belum ya? Yaudah nanti abang Iya kirim yang lagi. yang WP belum bang. Oke.
Ada lagi? Hmm, Jadi singkatnya tuh kenapa dia bisa terjadi sepertinya cukup Bang. penyakit di sini gara-gara worrying-nya tuh dia Oke. terjadi ini reflux respiratory ini. Terima kasih ya udah mau menyempatkan Belum waktu belajar. untuk begini. Kan udah bingung juga. Cara satu ya. Sebelumnya Abang minta maaf kalau ada Artinya kurang-kurangnya. pas Kalau misalkan kalian ada yang pengen dikoreksi dari Abang, dari cara mengajar Abang, mungkin bisa Masih untuk nebak-nebak. diomongin ini entah ya, PC, entah langsung Abang buku tahun lalu. Abang menerima dan berusaha memperbaiki. Artinya lu Karena ini mungkin kelihatan nggak maksudnya nggak tahu ya pertama kali juga Abang Karena megang orang-orang buat nggak mengajar tahu kan. kan. Jadi Oh iya. pasti Iya, ada salah-salah lah. sama ini sama angkatan Oke, sebelumnya. mungkin cukup Baik. sekian. Baik Bang. Jadi gua Oke. Gua nggak Mungkin ngomong cukup anjing. sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gua jadi first rider. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih Bang. bimbingannya Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang. Ah,